Aini, halo kawan. Assalamualaikum. Aduh. Gimana nih kabarnya Kak Aini? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Cantik sekali ya ibu satu ini. Ya ampun. Lagi sibuk apa nih Kak Aini nih sekarang? Seperti biasa lagi sibuk packing barang, review barang, Iya, biasa jualan. business woman. Eh, kita ada Kak Ulan juga nih. Halo Kak Ulan. Halo Kak Uci, kedengeran nggak Gimana? suaranya? Kedengeran Kak. Oke. Gimana kabarnya nih Kak Ulan? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Uci tuh bareng dua ibu-ibu ya. Tiga deh sama Uci ya. Uci juga ibu-ibu Mama loh. juga. Banyak juga wanita karir. Salah satunya itu ada Kak Nur Aini Rahmadani. Bener ya Kak nama Kak? Benar. Nur Nah, Aini Ramadhani, biasanya Aini Ramadhani atau Kak Blova iya. dipanggilnya. Kak Nur, Kak Nur Aini atau bisa dipanggil Kak Aini ya Kak? Ya, Aini. Kak ini itu seorang owner Blova Shop, fokusnya di fashion, sepatu dan tas, pakaian dan parfum. Bener ya Kak ya? Benar sekali. Banyak. Kok tahu? Tahu dong, kita kan udah menikmati udah ngobrol-ngobrol ya kan. Dan ada Kak Ulan juga nih, Kak Ulan Alfi Sahri R. R-nya apa tuh Kak Ulan? Ramadan Oh sebenarnya, panjangan ya. iya, mirip Kak sama nama Sama Uci. kita. Nama kita mirip-mirip loh. Ada Kak Aini Ramadhani, Kak Siti Ramadona, Kak Ulan Ramadhani. Kan Oh iya. sama nih kayaknya. Nggak direncanain ya padahal ya. Iya, Kak Ulan sendiri tuh seorang akun manajer 2 bisnis service Vital Medan. Bener ya Kak ya? Benar Mbak. Oke. Senang banget ya hari ini bisa ngobrol bareng ibu-ibu ya kan, sama ibu-ibu yang bekerja sambil ngurus anak juga, ngurus keluarga. Ya bener ya Kak ya. Uci bawa ke Kak ini dulu nih ya Kak ya. Yang Uci tahu nih Kak ini kan udah lama nih ya terjun di dunia bisnis. Dan mengapa sih Kak memutuskan untuk berbisnis yang pada kenyataannya sebenarnya berbisnis itu lebih sulit dibanding menjadi karyawan? Boleh tahu nggak Kak? Jadi awalnya saya bisnis ini tuh waktu saya masih kuliah. Jadi zaman kuliah, umur saya masih sekitar 19 tahun pada saat itu. Disitulah saya mulai berbisnis karena iseng-iseng awalnya. Pertamanya itu karena saya iseng-iseng, hobi belanja, hobi fashion, terus teman-teman pada nanyain beli di mana. Akhirnya terjadilah Just Tip. Disitulah mulainya saya berbisnis. Basicnya tuh sebenarnya saya seorang bidan, cuman karena selama saya kuliah bidan pun saya sudah jualan, jadi saya lebih memilih berbisnis atau berjualan. Yang pertama, waktu kita tidak sebagai pebisnis ini waktu kan kita yang atur. Kalau kita kerja sama orang kan kita yang diatur. Jadi untuk seorang wanita, jika berbisnis itu saya rasa bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, karena kita yang mengatur waktunya. Gitu. Jadi tamat dari akademi bidannya langsung buka bisnis gitu ya Kak ya? Enggak, dari saya kuliah bidan saya udah berbisnis secara online zaman 2010. Itu saya pakai BBM. Pertamanya saya jadi reseller orang, jual-jualin barang orang. Pertamanya seperti itu. Jadi modalnya pun dari uang jajan gitu. Jadi untuk profesi bidannya gimana Kak? Udah nggak lagi, tapi terselesaikan. Udah tamat selesai kuliah, tapi saya lebih memilih berbisnis pada saat ini. Nggak ada rencana pengen buka klinik atau apa gitu kan? Kan Kak ini kan cantik ya, jadi kan mana tahu bakal pengen buka klinik kecantikan. Ini kan bisa jadi ya Kak ya? Untuk saat ini masih fokus di bidang fashion, karena saya sepertinya masih pengen mengembangkan bisnis fashion saya. Baru kalau mungkin nggak tahu ya kedepannya gimana, karena kan sekarang juga skincare lagi booming banget ya. Ya benar. Jadi bisa aja saat saya buka skincare, tapi belum tahu kedepannya gimana. Untuk saat ini saya masih fokus di bidang fashion. Oh ya. Jadi sudah berapa lama nih Kak kalau boleh tahu bisnisnya Kak? 2010, udah 13 tahun. Sudah lama ya, sudah 1 dekade. Udah jatuh bangun terguling-guling. Udah merasa manisnya dunia usaha ya Kak ya, dunia bisnis gitu. Benar.
Terus Kak mau tanya lagi nih Kak, dengan berbisnis tuh jadi bisa lebih banyak spend waktu buat keluarga atau justru sebaliknya Kak? Justru makin malah makin repot ngurusin keluarga gitu karena ada bisnis gitu, gimana Kak? Kalau menurut saya sih yang namanya bisnis ini ya, kita yang atur. Kalau kita memang lebih fokus memilih prioritas bisnis kita, ya pasti lebih banyak waktu di bisnis. Kalau kita prioritas ke keluarga, ya lebih banyak di keluarga. Jadi saya pun cari rezeki ini untuk anak saya, untuk keluarga saya. Jadi ya saya harus prioritaskan anak-anak terlebih dahulu ya kan, baru bisnis. Jadi saya atur waktu saya lebih banyak di keluarga daripada di bisnis saya, seperti itu Mbak. Ya, enaknya kalau kita punya usaha tuh kita yang tahu kita lagi sibuknya gimana atau nggak sibuk gimana gitu, gimana bisa spend waktu buat keluarga, spend waktu buat bisnis gitu ya Kak ya. Sesibuk-sibuknya saya pasti sediakan waktu untuk anak-anak, untuk suami. Ya, bisnis di Karena rumah. kan kodrat wanita kan juga sebenarnya kodrat wanita itu harus jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar ya kan. Tapi kita kalau suami mengizinkan, ya nggak apa-apa kita berkarir. Nah, sebagai wanita karir, sebagai wanita pebisnis atau pengusaha, yang paling penting itu adalah dukungan dari suami. Kalau nggak ada dukungan dari suami, ya nggak akan bisa jalan gitu Mbak. Harus ada support system dari keluarga terdekat ya Kak ya. Banget. Harus ada restu biar bisnisnya makin lancar gitu ya Kak. Ya kan Kak. Benar banget. Keluarga pernah komplain nggak Kak sejauh ini Kakak berbisnis gitu? Mungkin kan selama 13 tahun berjalan ini bisnis kan, mungkin kan ada di mana Kakak tuh sibuk banget gitu ya, karena mungkin bisnisnya sudah mulai dikenal banyak orang gitu. Pernah nggak sih Kak keluarga komplain gitu, kok kamu sibuk banget sih gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Suami saya dukung 100%, orang tua saya juga dukung, anak-anak saya, alhamdulillah anak-anak saya tuh anak-anak nggak pernah komplain. Mereka malah dukung maminya kalau maminya pergi ke Bangkok atau belanja ke Guangzhou. Mereka nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Mereka kayak happy, maksudnya ngerti keadaan orang tuanya itu memang orang tuanya seorang pengusaha gitu, seorang bisnis. Jadi mereka tuh kayak malah support 100%. Jadi kayak ngerti gitu lah, alhamdulillah. Nggak pernah. Kalau misalnya berarti kan ini Kak ini kan belanjanya ke Bangkok ya, ke luar negeri ya kami. Itu bareng keluarga nggak Kak? Apa bareng tas kalian holiday gitu, liburan? Enggak. Itu saya kalau kerja. Makanya kalau saya lagi liburan saya nggak mau kerja. Liburan saya family time, quality time saya kerja. Tapi kalau misalnya saya kerja. Untuk keluarga gitu. Kalau kerja ya kerja gitu. Ya kerja gitu. Jadi misalnya jalan sama anak, saya stop just tip, nggak open jualan, nggak belanja untuk toko gitu. Tapi kalau misalnya saya memang untuk toko, ya saya benar-benar serius untuk belanja. Berarti bisa lanjut just tip bareng sama Kak ini ya Kak? Oh, bisa banget. Bisa banget. Oke, Kak mau tanya lagi nih Kak, gimana sih Kak cara Kak ini menyeimbangkan tanggung jawab menjadi seorang istri, ibu, dengan menjadi pebisnis gitu? Menyeimbangkan tanggung jawabnya, saya tetap prioritas itu tetap keluarga. Ya, Kak? Jadi kalau misalnya suami bilang enggak, saya enggak. Kalau suami bilang iya gitu. Pokoknya tetap intinya anak-anak pertama, karena utamanya saya kerja ini karena saya berharap nanti pendidikan anak saya bisa saya kuliahkan anak saya sekolahkan anak saya nanti kemana aja dia mau tanpa saya bilang saya nggak mampu gitu. Jadi itu memang fokus saya. Kalau cuma mengharapkan suami, sebenarnya dari suami juga sudah alhamdulillah sudah cukup ya. Cuman karena kita kan wanita ini cita-cita kita, ekspektasi kita kan suka tinggi ya. Jadi saya dengan suami, saya bilang ke suami, saya manggil suami saya kan ya, ayo yang kita sama-sama berjuang untuk anak dan keluarga gitu. Ada rasa kebanggaan tersendiri juga kan kita bisa menjadi ibu yang bisa mengiyakan kemauan anak kita gitu ya Kak ya. Iya. Membahagiakan orang tua juga kan. Benar. Karena kita sebagai anak kan, perempuan ini kan pengen bahagiain orang tuanya, pengen pokoknya banyak lah cita-cita kita. Jadi kalau sebenarnya suami sih udah memenuhi ya. Cuman namanya kita seorang wanita yang punya ekspektasi tinggi, punya cita-cita tinggi, ya kenapa enggak kita bisa berbisnis, berkarya ya kan, membantu finansial keluarga, kenapa enggak ya kan? Iya benar sekali, keren banget Kak ini. Terus kamu tanya nih Kak ini, apa sih Kak hal yang paling penting yang harus dipersiapkan dari seorang mompreneur
yang harus mengurus keluarga dan bisnis. Mungkin sebelum waktu kakak menjajaki bisnis kan kakak belum berkeluarga ya kak, waktu 19 tahun ya. Nah, mungkin setelah sudah berkeluarga pasti berbeda ya kak ya kan. Sudah ada tanggung jawab juga kita sebagai ibu gitu kan. Untuk ibu-ibu luar sana mungkin yang pengen punya bisnis juga tuh awalnya tuh apa sih kayak harus kita persiapkan gitu? Yang pertama mental, karena mental pebisnis ini beda ya dengan pekerja ya. Karena rugi kita tanggung sendiri, untung kita juga merasakan sendiri ya kan. Jadi kalau pebisnis ini harus siap jatuh, bangun, dan bangkit lagi. Jangan jatuh, bangun, terus nggak mau bangkit lagi gitu. Yang pertama itu mental. Yang kedua, pertama kali saya punya anak, saya itu masih online. Semua saya kerjakan sendiri, nyuci baju saya sendiri, ngurus keluarga nih, nyuci, masak saya sendiri. Nggak ada, dulu belum ada ART, karena kebetulan pemasukan juga masih pas-pasan ya kan. Jadi semua saya kerjain sendiri ya. Saya sambil jaga anak, sambil balasin chat BBM, sambil making barang, semua saya kerjakan sendiri. Jadi yang paling penting itu disiplin waktu. Jadi kalau kita bisa disiplin waktu, kita bisa berbagi waktu, insya Allah semua terjalani. Itulah gunanya juga ada support. Kedua, ya. Ada support dari keluarga tuh, jadi di saat mental kita down, mental kita jatuh, bisnis kita tidak berjalan, ada dukungan gitu ya kan kak, jadi nggak pantang menyerah gitu, ada yang nyemangatin lah gitu ya kan di keluarga kita gitu, ya. Terima kasih untuk kak ini, boleh Uci ke Kak Ulan dulu ya kak ya. Untuk Kak Ulan nih, Kak Uci mau nanya nih Kak Ulan nih kan notabene juga seorang ibu ya kak ya. Iya. Enggak. Sama ya. Saat ini kan Kak Ulan nih aktif nih membantu para pelaku usaha untuk go digital. Punya kesulitan nggak sih Kak yang sama yang dengan Kak ini alami gitu? Atau ada kesulitan berbeda gitu untuk Kak Ulan tersendiri? Kalau untuk UKM, kebetulan kan customer yang saya handle tuh seperti Kak Aini nih gitu kan, yang online shop segala macem gitu kan. Kalau kendalanya, palingan kita tuh kendala itu di awal aja sih, lebih effort untuk mengedukasi gitu kan. Kadang ada tuh UKM tuh yang belum digital, kita tuh ayo nih gitu kan, ibu-ibu, mbak-mbak, kita digital ya gitu kan. Maksud salah satu ini dari internetnya dulu gitu kan. Jadi kadang lebih effort tuh di edukasi di awal aja sih mbak. Kadang juga UMKM tuh nanya internet yang bagus apa ya, ini kebutuhannya berapa orang ya, segala macam. Nah, saya mungkin yang backgroundnya nggak teknis banget gitu kan, jadi yang harus belajar lagi nih, belajar menjelaskan teknis spek-spek produk Telkom tuh yang cocok di UMKM ini apa gitu. Jadi sebelum saya mau edukasi UKM, saya harus mengedukasi diri saya sendiri dulu gitu kan. Jadi kalau saya udah paham, saya lebih enak nih nyampeinnya gitu. Kalau tantangannya kemudian tuh kalau ke UKM itu palingan apa ya, selain untuk go digital tuh juga mereka tuh biasanya biasanya suka gini sih ke pelanggan tuh, Mbak Ulan apalagi nih produk-produk Telkom yang bisa kita support, yang bisa kita pakai gitu kan, atau ada lagi nggak pelatihan-pelatihan dari Telkom gitu. Nah seperti ini nih, misalnya kita lagi live gitu kan, edukasi, mungkin Mbak ini yang udah sukses ya bisa cerita nih ke teman-temannya gimana nih tips and triknya gitu kan. Nah, kalau saya sih kendalanya itu aja sih Mbak, palingan lebih mengedukasi aja. Karena emang tugas saya di Telkom kan, selain banyak target segala macam, ya saya juga harus mengedukasi nih pelanggan-pelanggan di Telkom gitu. Kalau Kak ini sendiri udah pasti go digital ya, karena bisnisnya juga berbasis online. Iya. Kalau di Telkom udah digital semua lah ya Mbak. Mungkin tuh di luar sana mungkin punya usaha bisnis belum go digital, sebenarnya sayang ya Kak Ulan ya, karena sebenarnya memang di awal tuh sulit untuk mengedukasinya, tapi setelah udah paham, udah ngerti, mungkin itu lebih banyak memberikan keuntungan untuk bisnis mereka kan Kak Ulan ya. Iya, kadang mereka juga misalnya mau live nih gitu kan, itu harus ngubungin saya dulu, Mbak Ulan kita mau live jam segini, mau dibantu ya jaringannya harus stabil segala macam gitu kan. Jadi mereka yang mau live, saya yang nggak tenang gitu, ini harus sukses nih live-nya segala macam gitu kan, karena ini yang mau hadiri sultan-sultan nih gitu kan, mungkin di UKM ada komunitas sendiri gitu kan. Nah kita harus kasih jaringan yang memang udah prioritas, memang udah support lah untuk live-nya para UKM gitu, karena disitulah mereka mungkin bisa memasarkan produk, bisa berinteraksi gitu kan dengan para pembeli dan penjual, dengan rekan-rekannya gitu. Nah, tugas saya mungkin sebagai pekerja, saya menjalankan amanah mensupport go digital ke UKM-UKM gitu, Mbak. Iya
Keren banget tugasnya Kak Ulan. Mengedukasi orang pentingnya go digital, ya kan Kak Ulan ya? Iya. Oke. Mau tanya juga nih ke Kak Ulan nih Kak, pernah nggak sih Kak kewalahan dan sampai dapat komplain dari keluarga Kak Ulan dengan kesibukan kakak nih sebagai akun manajer di Telkom wilayah Medan. Apalagi Medan kan kota yang termasuk sudah ini ya besar. Ya. Benar. Alhamdulillah keluarga support Mbak. Jadi kalau misalnya saya kerja gitu kan ya, supaya ada mertua mungkin yang bantu jaga anak gitu. Kadang weekend juga kerja, maksudnya kan ada juga beberapa event-event gitu kan masuk ya. Alhamdulillah keluarga bisa support. Suami juga ya 100% support juga ke saya gitu kan. Karena ya sama seperti Mbak ini tadi, tujuan kita kerja kan ataupun buka usaha tuh karena emang ada mimpi yang harus kita wujudkan ya Mbak ya. Untuk kebahagiaan anak-anak juga gitu kan. Jadi memang mungkin kalau dibilang ya mending jadi ibu rumah tangga yang mungkin ada plus minusnya sendiri lah gitu, karena kita ingin lebih makanya kita bekerja gitu. Jadi kalau ke anak-anak sih dari kecil udah saya edukasi, maksudnya mama pergi kerja ya gitu kan, cari duit dari budi ya. Jadi mungkin dari kecil terbiasa, jadi mereka ya udah nggak rewel lagi gitu, udah terbiasa. Jadi kalau misalnya mama pergi kerja, ya mama kerja cari duit gitu sih. Jadi memang udah kerjasama juga nih dengan anak gitu kan, komunikasinya juga harus intens biar mereka nggak apa ya mungkin nggak nangis gitu. Jadi kita kan kepikiran ya kalau Iya, meninggalin gitu. betul. Soalnya kalau Dikompakin dulu lah anaknya. ya selama hal positif yang kita lakuin pasti keluarga juga pasti dukung ya kan Kak, support ya kan. Lagi untuk keluarga ya, Iya ya kan. benar. Nggak gampang juga sih sebenarnya ya, tapi karena udah terbiasa Awal gitu ya. Jadi awal udah awal expert aja gitu. awal pasti memang ini ya kayak sedih gitu ya ninggalin anak kalau kerja gitu, apalagi kayak Kak ini yang keluar negeri gitu harus udah Jauh ya Mbak ini ya. kalau Sedih banget. Suka iya galau. pasti cuman itulah dukungan pasangan kita mungkin memberi ngerti ke anak ya kan, kalau mama cari duit ibu cari duit gitu ya kayak. Jadi nambah Oke. skill juga Mbak, skill ngurus anak, buka Iya. admin segala macam ya, balas chat segala macam. Jadi kayak otaknya udah kemana-mana gitu. Oke. Mau tanya lagi nih ke Kak Ulan nih Kak. Ngomong-ngomong nih Kak tentang kesibukan Kak Ulan nih yang saat ini terus berhadapan dengan para pelaku usaha. Sejauh ini gimana sih Kak perkembangan para pelaku UKM khususnya di Medan sendiri Kak? Kalau di Medan tuh udah keren ya saya rasa ya. Jadi sebelum saya digitalisasi mereka tuh udah kayak selangkah lebih maju gitu. Jadi kayak udah ada yang punya website sendiri, toko online sendiri, penjualannya udah banyak gitu kan. Nah, palingan kalau di Medan tuh kita lebih galakkan tuh ke IndiBizPay, mungkin di pembayaran ya. Karena kan konsumennya karena kan pembantu udah males cashless ya. Jadi di Telkom tuh kita kan ada IndiBizPay tuh kita lebih edukasi ke UKM-nya, Pak Bu pakai ini aja jadi semua bisa QRIS, jadi semua nggak sibuk nih buat kembalian segala macam gitu kan. Nah mereka tuh wah kalau bagus gitu, oke Mbak Ulan misalnya kita registrasi gitu kan yang di BISP-nya. Kemudian kalau di Telkom tuh di effortnya mereka juga lebih tertarik tuh di OCA banyak memang, karena mungkin kalau misalnya Mbak ini tuh online shop tuh mungkin balas WA ya Mbak ya, kalau adminnya lumayan sibuk Admin gitu aku bahas kan. admin saya bahas WA. Iya, jadi bahas WA aja kita tuh ada OCA. Jadi emang lebih ke best effortnya ataupun apa namanya ya ke Telkom ke UKM-nya itu di situ edukasi aja sih Mbak. Tapi mereka udah keren lah. Sebelum saya juga sampaikan mereka juga selalu nanya, Mbak Ulan apa lagi nih gitu. Kayak misalnya wifi-nya nggak bisa nih untuk di rumah gitu kan. Ada nggak paket data dari Telkomsel atau apa? Karena kan kita Telkom Group ya Mbak ya. Jadi emang ada paket khusus juga nih untuk UKM gitu. Keren sih mereka, mau maju lah semuanya, jadi lebih support ke saya juga sih, jadi achieve target juga ya Mbak ya. Kayak customer Kak ini juga pasti kayak kita tuh udah jarang ya pakai cash ya, bener ya Kak ini ya, pasti rata-rata sudah wallet gitu ya. Rata-rata udah Gitu belanjanya ya. pakai QRIS, debit, transfer. Iya Udah benar. jarang lah uang cash. Saya Iya. sendiri jarang bawa uang cash. Iya benar. Reportnya juga enak ya Mbak ya, uang masuk uang keluar gitu ya, kelebihan. Pokoknya tinggal yang penting bawa handphone aja kemana-mana. Iya. Sekarang udah bisa, dulu kan harus ada bawa ATM, bawa uang tunai. Sekarang Udah Kalau bawa handphone udah selamat ya Mbak ya, pembayaran udah kelar. udah aman. Insya Allah aman. nggak Kecuali jaringannya agak ini ya. Kalau jaringan agak terganggu baru nggak aman. Iya, Tapi iya, iya, alhamdulillah kalau pakai Telkomsel jaringan aman ya kan. iya. Aman ya. Kak ini juga sebenarnya bisa tuh kan Kak Ulannya pakai OCA ya, karena kan kayak Kak ini kan
butuh yang balas cepat, balas WA gitu ya Kak ya. Jadi nggak ada kata-kata slow respon gitu kalau kita mau nanya, Kak ini berapa, ukurannya Oh iya, apa, ya kan? Kita kan Ya, kadang pengen balas cepat ya gitu kalau pelanggan kan. Nah, jadi bener. website itu juga ada fitur yang bisa balas cepat gitu ya Kak Ulan Iya. ya. oke. Nanti di belakang kita lebih lanjut ya Mbak Ulan. Iya, Iya, boleh langsung Kak. sekali saya belanja ya Mbak ya. Belanja barang-barang baru. Untuk Kak Ulan nih, seberapa besar sih Kak dampak perubahan yang bisa dihasilkan dari mulainya UKM menggunakan produk-produk digital dalam usahanya? Kalau dampak pastinya pertama itu dampak digital tuh pasti pemasaran ya, pemasaran lebih gampang gitu kayak mungkin yang awalnya kalau kita nggak pemasaran digital mungkin yang beli itu tetangga atau teman-teman dekat, tapi kalau kita udah digital udah ada akun-akun media sosial yang membantu pemasaran tuh pasti kan lebih banyak nih penjualan sampai luar kota, sampai nasional gitu kan. Nah itu paling yang satu nih kelebihan ataupun dampak dari digital. Yang kemudian tuh ada apa ya berupa testimoni customer tuh bisa kita mau beli online nih gitu kan kita kan nggak tahu karena kita nggak beli langsung jadi kita sebelum kita check out ataupun apa kita baca dulu nih testimoninya gitu mungkin dampaknya itu nggak pun kita sebagai penjual menceritakan tapi kan adanya digitalnya jadi orang bisa mereview dulu gitu. Kemudian apalagi ya kalau untuk dampak itu lebih mengukur evaluasi ya mungkin kinerjanya ya Mbak ya. Jadi sebelumnya kalau nggak digital ke digital tuh kita bisa tahu nih oh ternyata setelah saya digital lebih pesat nih penjualan lebih banyak Ya, nih, dibangun relasi gitu. Jadi dampak digital tuh lebih ke pemasaran sih memang lebih terasa. lebih hemat waktu sih sebenarnya Kak kalau Nah, digitalnya kan kayak kalau dalam bisnis. monitoring pemasukan keuangan juga lebih Iya, terasa juga bisa dimonitor lah nggak gitu. ada yang selip-selip lah gitu Iya. kan kalau dulu kan ya, mau beli kan jualan kita pasti kayak sudah ada sistem gitu by sistem. Oke, terima kasih Kak untuk Kak Ulan. Setelah ini akan ada live quiz, tapi sebelumnya cuma ngingetin untuk teman-teman yang udah join hari ini, jangan lupa kita tuh masih ada giveaway ya yang masih bisa diikuti sampai akhir acara. Dan juga ada untuk penanya terbaik untuk 3 orang. Syaratnya jangan lupa untuk follow Indibis Medan dan Indibis Sumatera. Dan jangan lupa record Indicast kita hari ini karena akan ada story terbaik untuk 2 orang. Dan ada live quiz yang akan Uci bacakan quiz pertama ini di sesi ini dan di sesi akhir untuk quiz keduanya. Oke, mungkin langsung aja Uci mau quiz interaktif yang pertama, tapi sebelumnya Uci mau sapa-sapa teman-teman apakah sudah ready karena ini pertanyaannya gampang ya dan ini jawabannya juga nggak boleh kalah cepat. Tapi cepat juga harus benar gitu, cepat benar. Oke, siap ya? Yang udah siap jawab lah, siap di komen. Siap Kak. Lumayan nih untuk ngopi-ngopi malam tahun baru ya kan Kak? Iya. Biar nggak ngantuk ya kan. Iya. Kita sampai pagi tahun baruan ya kan Kak? Iya, bisa berumah tanda ya. Udah ready nih, ready siap Kak, siap. Oke, pertanyaannya kalau yang udah ngikuti dari awal Uci ngobrol-ngobrol bareng Kak ini pasti udah tahu sih jawabannya apa ya. Pertanyaannya adalah, apa nama bisnis yang saat ini dirintis oleh Kak Aini? Ayo, ih gampang banget ya kan Kak ya? Tadi udah bolak-balik kita ceritain. Gampang banget. Kenapa jawab Ocha? Gampang banget ini. Udah dapat? Abang-abang? Boleh diinfoin namanya biar langsung kita sebutin di sini. Oke, sepertinya sudah dapat ya. Yang paling benar dan tepat itu ada bentar. Ada Bang Dani Saputra. Selamat. Untuk Bang Dani klaim hadiahnya boleh DM aja langsung ke Indibis Sumatera boleh, ke Indibis Medan boleh untuk ngeklaim ya Bang untuk konfirmasi Bang Daninya. Oke, terima kasih untuk kuis interaktif pertama. Untuk kuis kedua nanti di akhir sesi ya. Jadi jangan lupa tetap
pantengin Indicast kita hari ini. Oke, Uci mau ngobrol lagi nih sama Kak ini nih. Karena tadi kan kita masih sedikit ya Kak yang kita obrol ya, kurang dalam gitu. Biar lebih dalam ya. Biar lebih dalam gitu ya kan. Oke, langsung aja nih ke Kak ini Kak. Kak, apa sih Kak strategi yang udah Kakak siapkan untuk bisnis Kak ini dalam menghadapi tren industri 2024? Karena pasti kalau bisnis ini kan selalu bisnis fashion nih selalu ada trennya Kak ya Kak, tren baru, tren ini, tren itu. Apa tuh Kak kira-kira strategi Kak ini untuk 2024? Yang pasti ngikutin apa yang terbaru keluar, produk kita harus kita yang paling pertama mengeluarkannya. Makanya saya selalu update, setiap hari masuk barang baru. Dan yang kedua, jadi kebetulan orang tua saya dulu dia S2-nya itu marketing, jadi dia selalu ngasih support ya. Papa saya tuh selalu ngasih support, dia selalu mendekatkan ke saya 4P. Yang paling penting dalam bisnis itu 4P. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Yang pertama produk, jadi produk kita harus yang terbaru, ikuti tren. Terus kemudian produk kita harus berkualitas yang terbaik. Kalau kira-kira kamu nggak mau pakainya, kamu jangan jual. Itu kata orang tua saya. Ya kan? Dulu ya. Nah, kalau kita aja nggak mau pakainya, jangan kamu jual, kata papa saya. Gitu, seperti itu. Dan yang kedua itu price, harga. Harga harus bisa bersaing dengan sesama kompetitor. Kompetitor di sini bersaing secara sehat ya, jangan juga menjatuhkan harga ya. Kita harus jangan mahal sekali, jangan kemurahan sekali, karena kita bisa matikan harga orang lain. Itu pesan orang tua saya. Karena kan kita berbisnis ini, kita harus saling support juga sama penjual. Betul. Dan yang ketiga, kata orang tua saya itu place. Jadi pada zaman dahulu, ketika zaman-zaman orang tua saya belum ada online, belum ada seperti sekarang ini, tempat itu harus rame. Jadi kita harus jualan di pinggir jalan, cari ruko yang memang banyak dilalui. Tapi karena sudah ada online, saya pribadi, toko saya, butik saya itu masuk gang sedikit. Jadi dari jalan besar, masuk sedikit ke gang gitu. Alhamdulillah, karena berkat online, karena berkat zaman sekarang makin canggih, orang datang ke toko saya. Padahal kalau sebenarnya, kalau dipikir-pikir, toko saya itu masuk ke dalam, tapi kok bisa? Itulah karena ada online zaman sekarang ini kan. Selanjutnya yang keempat, promotion ya, promosi. Jadi bisa saja orang jual dengan barang yang sama, dengan barang yang persis kualitasnya, tapi karena promosi kita, karena cara kita menjualnya berbeda, orang lebih tertarik belanja di kita. Itu ya. Ada dari saya. Ciri khas untuk memarketingi usaha kita gitu ya Kak ya? Iya, harus ada cara kita yang berbeda agar orang tertarik belanja di kita. Seperti itu. Jadi itu yang selalu saya pegang. Karena kan saya basic ekonomi nggak ada, basic jualan saya juga nggak ada. Kebetulan orang tua saya memang S2-nya marketing, dia yang ngasih ilmu ke saya, dia yang ngasih tahu cara berjualan, dia seorang papa saya gitu. Itu guys. Jadi kalau barang bagus pun, tapi kalau nggak ada promosi, nggak ini juga ya kakak, nggak jalan. Begitu juga kebalikannya, kita ada promosi gila-gilaan, tapi barang kita nggak bagus gitu ya kan. Orang kalau barang kita nggak bagus, sekali aja belanja, untuk 2 kali dia nggak bakalan balik lagi. Benar, gitu. Benar kan? Jadi harus dipenuhi guys ya. Tadi ada place, ada satu lagi apa kak? Promotion, produk, price, place, dan promotion. Tuh ya. 4P. Ya. Sebenarnya kalau mobil ada 5P, kata bapak saya yang terakhir tuh packaging. Oh, packaging harus menarik. Ilmu bisnis itu ya mbak. Ya, itu bisnis. Jadi kayak seperti itu. Jadi dari jauh orang belanja itu bapak masuk tuh. Oke, terima kasih untuk Kak ini. Mau nanya lagi nih Kak, antisipasi apa sih yang udah Kak ini siapkan menghadapi perubahan perilaku konsumen yang bisa aja terjadi di tahun 2024? Mungkin kan setiap orang berbeda-beda ya Kak ya. Mungkin customer yang 2023 ini gimana, yang 2024 ini gimana gitu. Gimana sih Kak antisipasi Kak ini gitu? Saya kalau saya pribadi saya nggak takut sih dengan perubahan. Iya betul. Karena yang penting kita percaya diri dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita tampilkan, ya ngapain takut dengan perubahan. Kalau memang mereka udah tahu kualitas kita, ya pasti belanja di kita gitu. Jadi nggak perlu takut sih. Iya. Karena pebisnis ini yang paling utama itu berani, kuat mental, tahan banting, udah hadapin aja. Jadi kalau
misalnya memang barang kita tuh ya bagus gitu, kenapa harus takut gitu ya Iya. kan kalau orang Kenapa harus takut? nah gitu ya Kak ya. Oke. Pertanyaan mau nanya lagi nih Kak, ini nih persaingan semakin ketat nih Kak, apalagi di dunia fashion. Nih, apa langkah kunci yang udah Kak ini siapkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penjualan dari produk Kakak? Ya, kita ikutin Alura. Kalau ada kan jualan kan banyak sekarang kan, macam-macam aplikasi. Kita harus kita harus kuasai. Semua harus kita kuasai. Apa yang lagi booming itu kita ikuti. Harus seperti itu. Kita harus berkembang ya kan. Jangan stuck di situ aja. Jadi kayak misalnya yang udah punya toko, sayang banget lah sih kalau nggak online. Soalnya saya pribadi aja itu ya, online itu pernah ngirim ke Kamboja, pernah ngirim ke Malaysia, pernah ngirim ke Hong Kong, banyak lah udah saya kirim. Pokoknya ke luar negeri udah, ke Singapura juga udah pernah ngirim baju Ada yang dari Gopar. dari luar negeri ya Kak ya? Ya dari luar negeri. Makanya online ini menjangkau seluruh dunia. Jadi menjauhkan yang dekat. Tapi kadang-kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang dia mendekatkan yang jauh, tapi terkadang menjauhkan yang dekat ya. Dekat semua pada main HP semua gitu ya. Iya, semua pada main HP. Maksudnya kayak talk shop ya Kak ya. Iya, semua udah... kayak Shopee, TikTok Shop, Instagram, semua lah di ini. Tapi untuk Kak ini sendiri kan kemarin sempat TikTok Shop ditutup ya Kak. Ada nggak sih Kak dampak tersendiri untuk Kak ini? Ada dampaknya negatif atau positif sih ke Kak ini? Karena kan kemarin kebetulan ya, customer Kak Blova tuh banyak di Instagram sama Shopee, jadi nggak ngaruh gitu. Oh, nggak ngaruh kemarin. Masih banyak jalan menuju Roma, jadi nggak usah takut. Jadi kalau customer udah percaya sama kualitas produk kita, mau gimana pun ada aja jalan untuk ini tuh jadi shop ya kan Kak ya. Konsepnya gini, ada penjual, ada pembeli, jadi jangan takut. Iya, rezeki itu ada aja. Iya betul sekali. Tetap berusaha ya Kak ya. Apalagi kayak kita yang usaha ini kan, kita ada karyawan. Berarti kan ada rezeki orang lain dititipkan melalui kita. Insya Allah pasti Allah bantu. Iya benar sekali. Oke. Kak ini mungkin sih boleh ke Kak Ulan lagi ya Kak. Boleh. Kak Ulan nih, gimana sih Kak peran teknologi dalam mendukung para UKM untuk struggle di 2024? Kalau peran teknologi pasti satu ya, tadi kita dengarkan dari Kak Aini juga tuh pasti pemasaran digital gitu. Itu besar banget tuh peran teknologi di situ. Jadi mempermudah kita dalam akses jual beli lah gitu, nambah cuan juga. Apalagi kalau media sosialnya itu di manage dengan baik gitu kan. Jadi nggak hanya main media sosial main media sosial juga, tapi menghasilkan cuan gitu. Nah, selain perannya yang di pemasaran digital juga e-commerce. E-commerce itu kan sekarang makin banyak ya Kak ya. Ada Shopee, TikTok. Nah, itu juga salah satu tuh peran teknologi juga tuh, apalagi di 2024 yang paling struggle nanti kan di e-commerce-nya juga. Kemudian di layanan keuangan digital itu juga udah banyak sekarang ya, tapi kita harus hati-hati, tetap harus ada secure data kita nih diverifikasi biar lebih aman. Karena kan keuangan tuh sensitif ya, pasti yang namanya ada kemudahan itu pasti ada plus minusnya juga di sana gitu. Kemudian dari peran itu kita lebih sering kolaborasi nih dengan beberapa, mungkin Kak ini juga ada tim-timnya ya Kak, ada komunitas online shop, pejuang-pejuang yang just tip itu pasti juga banyak ya. Jadi dengan adanya digitalnya kan lebih banyak kolaborasi gitu kan. Tuh jadi kita lebih mengadopsi inovasi. Inovasi itu mesti jual apa nih ya. Jadi kayak sekarang tuh masih bingung lah mau jual apa, udah banyak contoh-contoh tuh kalau kita sering nonton di TikTok tuh pasti nambah-nambah ide gitu kan. Oh ternyata nih banyak nih peminatnya nih gitu. Oh inovasi kayaknya usahanya jangan gini-gini aja deh, coba yang lain gitu kan. Jadi kita kena mungkin lihat jualan teman, jadi kan memberikan inspirasi ya, oh ternyata jualan ini lumayan nih, walaupun awalnya ikut-ikut tapi kan kita juga nunjukin kualitas gitu di sana kan. Jadi memberikan inovasi. Itu sih Kak beberapa peran teknologi ya yang bisa kita ikutin juga. Intinya sih jangan takut sama perubahan ya Kak ya. Tahun 2024 jadi perubahan itu belum semuanya negatif, jadi perubahan yang ke positif benar ya Kak ya. Kita ambil yang positifnya tuh pasti banyak lah gitu kan. Daripada kuotanya habis, tiap bulan bayarin internet tapi nggak menghasilkan cuan gitu kan. Bagus nih buat juga bisnis gitu kayak Kak Aini, cocok nih Kak. Bahkan nggak cuan juga jadi konten kreator, bisa jadi bisnis juga, bisa dapat cuan. Benar banget. Pakai effort juga itu kan Kak buat konten
gitu kan, menghasilkan cuan gitu. Oke, mau tanya lagi nih Kak Ula nih, apa sih saran Ulan yang bisa diberikan kepada para pemilik bisnis yang ingin memulai mendigitalisasi bisnisnya? Oke. Kalau apa ya? Kalau saran sih pertama tuh rencanakan dulu dengan teliti. Jadi segala sesuatu tuh kan harus ada plannya ya. Kita kalau Ya, nggak ada rencana ataupun goals kita nggak tahu di mana, kita pasti bingung nih mau melangkahnya di mana. Walaupun kita ikut-ikutan, tapi kita nggak punya planning, itu pun juga pasti nggak bakalan jalan gitu kan. Jadi teman-teman tuh harus punya rencana dulu nih, planning dulu, tapi harus teliti gitu kan. Rencananya di mana. Juga bisnis ya, kita nggak, walaupun awalnya coba-coba tapi nagih gitu ya. ya, Kita juga harus punya rencana gitu. Setelah itu kita harus pahami solusi teknologinya. Jangan hanya ikut-ikutan, kita nggak paham ini untuk apa ya, manfaat iya, itu apa. Kita pahami dulu solusi itu emang memberikan manfaat nggak di kita gitu kan. Kalau hanya kebanyakan negatifnya, ini kan nggak usah ya, diikutin kan gitu kan. Tapi kalau ternyata teknologi itu memberikan manfaat, nah itu lebih bagus. Apalagi untuk bisnis gitu ya, lebih masih cuan. Jadi pahami dulu solusinya. Kemudian mulailah dulu dari yang sederhana. Kayak Kak Ain tadi kan dari usia berapa tahun, dari 19 ya 19, merintis 19 ya. Jadi tahun. jadi udah 18 dulu. bener yang sederhana aja dulu kita mulai, kita pahami, kita udah paham nih bisnisnya, udah banyak customernya, tuh pasti meningkat gitu kan, bisa nyusul ke Aini nih ke Bangkok ya. Jadi siapa aja bisa asal kuat mental. Iya, buat mental. Jadi kita mulai dulu hal yang sederhana. Kemudian saranin juga apa ya, sering kolaborasi lah dengan tim gitu. ya, Walaupun kita punya usaha, kita mau berkembang, nggak mungkin kita juga jadi pegawainya kan. Harus sering ya, sharing Harus punya knowledge tim yang juga. Benar, sharing knowledge juga ke pegawai ataupun ke tim-tim kita, rekan-rekan kita gitu. Nah, kemudian yang seperti dibilang Kak Edin tadi, jangan takut berubah ya Kak ya. Jadi jangan sebenarnya takut walaupun berubah. kita udah nah, di tahap ini udah oke nih, tapi ada perubahan, kita nggak mau ngikutin, ya kita coba aja dulu gitu kan. Kita harus ikutin perubahan, dan juga kita penjual ya, harus tahu nih pasarnya seperti apa gitu. oke, Itu sih Kak saran-saran yang bisa saya kasih. oke. Makasih Kak Ula nih. Uci pengen nanya nih terakhir nih ke Kak Ula nih dari Uci nih Kak. Apa saja nih Kak program dan strategi Telkom terkait digitalisasi UKM? Oh, oke. Kalau untuk digitalisasi UKM, karena Telkom sekarang udah fokus B2B ya. Pasti udah Ya, fokusnya itu ke UKM, pelanggan-pelanggan corporate gitu kan. Nah, ini karena konteksnya UKM, karena sebenarnya produk Telkom tuh ada banyak gitu kan. Karena saya ya, juga diskusi ke customer itu bukan hanya kita punya ini enggak, tapi saya lebih mendengarkan dulu aja kebutuhan customernya itu di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya ada koneksi internet bermasalah atau apa, kita tawarkan yang indie gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ada kendala nih di balas chat, ada OCA gitu. Nah, tapi kalau program lebih detailnya terkait UKM, Telkom tuh punya bis akademi ya. ya, Itu terkait edukasi ataupun workshop nih ke UKM. Jadi UKM pemula mungkin dia punya produk, tapi dia nggak tahu bagaimana memasarkan produk. Nah, itu bisa join di Telkom. Telkom tuh ada kerjasama juga dengan BUMN tuh, di rumah kreatif BUMN sana banyak pelaku usaha UKM tuh udah insya Allah udah digital semua mereka gitu kan. Itu kita bantu pemasarannya, terus kita bantu apa ya untuk workshop, mungkin pelatihan packaging segala macam gitu kan, bagaimana apa merespon penjual apa pembeli gitu. Nah, ya, kita kalau program detail itu bisa akademi ya namanya ya. ya, Tapi kalau untuk produk-produk Telkom itu ada banyak, tapi karena Telkomnya kembali lagi saya sampaikan tadi udah fokus ke B2B, jadi lebih intens nih ke UKM, jadi nggak ada cerita mungkin lama respon segala macam gitu ya. ya, Lagi ke Kak Aini nih, kita emang fokusnya ke customer kita ya seperti Kak Aini sekarang ya, ini gitu. benar. Bisa ke kamera. Iya, Tadi ada kesal sedikit. iya. Agak grogi Oke. kameranya kayaknya ya Kak. Ya, jadi kita tuh sekarang di Telkom tuh sering ngadain kayak workshop untuk para pelaku usaha ya. Kayak mungkin usahanya udah bagus, tapi memanage sosial medianya kurang. Jadi kita tuh sering mungkin bisa belajar dari mengikuti workshop kita gitu, cara pengambilan foto produk. Itu kan juga penting ya kayak Iya, benar. barangnya Jadi nggak asal bagus. foto aja ya Kak ya. Karena foto ada ilmunya juga kan.
Jadi biar bisnis kita tuh semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang gitu. Seperti kayak bisnis Kak ini sekarang gitu ya kan Kak ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di sini yang join hari ini yang punya bisnis, punya usaha gitu kan. Mungkin mikir barangnya udah bagus, tapi kenapa ya sepi gitu kan. Mungkin sosial medianya kurang aktif gitu kan Kak ya. Atau Terus postingannya di sosial media kurang menarik. iya. Iya benar. Benar gitu. Mungkin itu guys. Jadi sering-sering pantengin di Sumatera karena kita tuh bakal sering ada workshop gitu Kak untuk para pelaku usaha gitu. Itu salah satu strategi Telkom ya Kak Ulan ya, Iya untuk benar. KM Biar lebih banyak nih customer-customernya gitu. benar sekali gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Ulan dan Kak ini. Kak Uci mau masih kuis lagi nih untuk teman-teman yang udah join hari ini untuk beli kopi teman-teman. Kopi sama snacknya ya Kak. Iya benar. Jadi ada live quiz interaktif, kuis kedua. Ini selalu kita tanyain sih Kak di setiap Indicast. Sebenarnya gampang sih ini pertanyaannya. Jadi yang cepet dan benar, ayo langsung ya. Tapi sebelumnya Uci mau sapa-sapa dulu nih. Udah pada siap belum nih? Yang udah siap tolong ketik di komen ready gitu. Ready Kak gitu. Biar langsung kita bacakan pertanyaannya. Pasti udah nggak sabar nih pada mau minum kopi. Karena ada jam-jam ngantuk nih kan. Iya betul, jam rawan ya Kak ya. Ready. Ya udah pada siap nih. Oke. Jawabnya nanti ya guys, tunggu Uci udah siap pertanyaan dulu. Jadi jawabannya nggak salah. Kayak nanya apa, jawabnya apa gitu ya. Jadi tunggu Uci siap dulu nih. Oke, pertanyaannya adalah berapa persen diskon biaya pasang yang diberikan Indibis di promo akhir tahun ini? Ayo, yang udah follow Indibis Sumatera pasti tahu sih berapa persen. Ini kita lagi promo gila-gilaan. Ayo. Waduh. Ada kah? Sudah? Ya, boleh dikasih namanya. Oke. Ada Kak Moriantispi. Jawabannya 70%. Benar sekali. Untuk Kak Moriantispi, nanti boleh diklaim dan konfirmasi ke DM aja ke Indibis Medan atau Indibis Sumatera. Lumayan tuh ngopi-ngopi Kak Mori nih, ya kan Kak? Oke, tadi sudah kita pilih untuk 2 pemenang kuis ya Kak. Ini kita tadi seperti yang Uci bilang, nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik yang udah dipilih sama panitia di sini. Pertanyaan untuk Kak ini dan Kak Ulan yang nanti akan Uci bacakan dan boleh langsung dijawab ya Kak. Oke, pertanyaannya itu maaf ya Kak lagi. Minum. Tidak baik Kak, hujan terus. Ya kan? Benar. Pertanyaannya ada untuk Kak ini yang pertama itu ada dari Bang @aditnata_DSR. Kak ini apakah Kakak pernah merasa lelah dengan semua yang Kakak jalanin ini? Bekerja sambil mengurus keluarga. Pernah Kakak? Pernah. Boleh langsung jawab Kak? Pernah ya Kak? Pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah ya. Cuman saya ingat lagi banyak banget pasti ada orang yang pengen seperti kita, pengen berkarir, pengen berusaha. Jadi saya harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Jadi ketika saya lelah, saya ingat banyak yang seperti ingin di posisi saya ingin berkarir, berusaha, tapi mungkin nggak dapat dukungan dari keluarga. Jadi saya bersyukur, saya dapat dukungan dari suami, dari keluarga, dari orang tua. Jadi apa yang harus saya lelahkan, apa yang harus saya yang harus saya sesali dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Kok capek pasti capek banget. Kadang capek hati, capek pikiran, capek perasaan. Betul. Tapi selalu ada orang tua yang ingin dibahagiakan, ada anak-anak yang pengen cita-cita kita tinggi terhadap anak-anak, ada karyawan-karyawan yang pengen kita support. Jangan nanti karyawan-karyawan yang di sini nggak ngerasain apa yang kita rasain. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan. Jadi lelah itu hilang, capek itu hilang.
harus semangat gitu. Pasti semua orang pernah merasa capek ya, Kak, yang kerja, yang nggak kerja, gitu. Jenuh, nggak usah yang usaha seperti saya ya, yang kerja kantoran juga pasti banyak yang jenuh. Bener Mbak. Bener kan? Kadang lagi kalau lagi seringnya sih terjadi kalau saya lagi di luar, lagi tugas negara ya, lagi di Bangkok, gitu. Kayak kemarin saya lagi di Guangzhou, nanti saya, ya ampun anak saya gitu saya pikirin, tapi ini kan saya lakuin juga untuk mereka gitu. Jadi nanti mereka besar juga paham ya Mbak ya. iya, pasti mereka paham kenapa maminya berjuang sejauh ini gitu ya, untuk mereka juga gitu kan. Itu untuk kebahagiaan mereka juga gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi lelah, saya ingat impian saya oh ya saya lupa, saya selalu nyatat semua impian saya. Jadi kalau udah tercapai saya checklist. Iya. Jadi kalau saya lagi lelah, saya lihat-liatin masih banyak rupanya yang belum ini. Jadi dia harus semangat. kalau masih muda memang harus capek ya Kak ya. Jadi nanti kalau sudah tua tinggal enaknya, tinggal nyaman. Iya, tinggal menikmati hasil. Iya, betul sekali. Tapi jangan foto kali nikmati hasilnya, nanti udah nggak sanggup lagi. Iya, betul. Makanya dari kerja keras gitu ya. Iya. Umur-umur 40 ke atas udah tenang. Gitu ya. Tinggal monitor aja ya kan Kak. Tinggal monitor. Oke. Untuk Bang Adit Nata ya sudah dijawab sama Kak Aini. Untuk pertanyaan kedua masih untuk Kak Aini nih, dari Kak @husnul_haroma. Kak kasih tips Kak hadapi kompetitor yang sama dan cara amati tiru modifikasi untuk persaingan bisnis secara sehat. Oh gitu. Kalau saya selalu saya mau jadi diri saya sendiri aja. Saya nggak mau niru-niru orang ya kan. Terus jadi kalau ada pun yang plagiat, meniru atau mengikuti, saya anggap yang namanya kepala ada ekor itu nggak pernah bakal jadi kepala gitu. Jadi kepala itu tetap di depan gitu. Jadi kalau ada yang mengikuti di belakang itu nggak ada masalah. Malah kita makin ke depan gitu. Orang kan nyari siapa. Apalagi kalau misalnya ada yang pakai foto kita tuh sering ya. Aku betul. Di Instagram sering banget tuh di sope foto aku gitu kan. Foto saya di sope tuh, sedangkan bukan saya yang jual. Tapi saya nggak ambil pusing. Kenapa? Pasti yang pembeli itu nyari siapa sih, ya kan? Siapa sih di foto ini gitu. Apalagi sekarang sosial media ya. Jadi nggak usah takut lah kalau ditiru, diikutin, itu nggak usah takut. Kepala pasti bakal di depan, ekornya pasti selalu mengekori. Jadi nggak usah takut kalau diikutin seperti itu. Ya, apalagi pembeli-pembeli sekarang udah pintar ya kan, nggak bisa di ya, nah, itu gunanya go digital tadi ya kan Kak. Jadi zaman sekarang kalau jualan nggak go digital sayang banget. Iya, benar. Karena sudah go digital. Produk bagusnya ya kan Mbak. Harus diperkenalkan gitu, jangan disimpan-simpan aja. Oke, itu tadi jawabannya untuk Kak Husnul Haroma. Dan ini untuk pertanyaan ketiga untuk Kak Ulan, dari Kak Forisinian Almat. Bagaimana sih Kak cara positive thinking di balik suami suruh resign, wanita di rumah urus anak rumah aja, tips jadi wanita karir tapi tak mengganggu waktu keluarga? Kalau suami ya mungkin kalau saya sih lebih duduk bareng gitu ya. Maksudnya kan kita cerita nih dalam rumah tangga itu kan bukan mimpi saya aja yang mau diwujudkan gitu kan, tapi ya mimpi keluarga kecil lah gitu. Jadi sama suami itu memang harus tahu nih, harus sepakat saya kerja kan bukan untuk sendiri nih, tapi untuk keluarga, karena mimpi-mimpi itu kan ada listnya yang harus diwujudkan kan. Nah listnya itu kan bukan mimpi saya aja, tapi mimpi keluarga kita, mimpi anak-anak diwujudkan gitu. Jadi suami itu harus tahu kita tuh kerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kalau udah duduk bareng mungkin lebih santai sambil ngopi kali ya, diskusi gitu kan ke suami, jadi lebih klop gitu. Tapi jangan sambil mungkin suami lagi marah atau apa, mungkin tuh lebih diamin aja dulu. Udah reda, iya duduk bareng gitu kan. Tuh kita juga harus ceritain kerja kita tuh gimana, karena kerja kita kan juga ya ada juga bantu orang gitu kan, bukannya kerja sibuk sendiri, kita ada loh manfaatnya. Jadi saya juga upgrade skill, nambah pengetahuan, nambah relasi gitu. Jadi kita lebih ceritakan positif pekerjaan kita ke suami. Jadi suami kita tuh nggak negatif thinking. Oh ya istriku rupanya berpengaruh juga. Aku mesti ada juga bantuin orang, nolongin gitu kan. Mungkin bukan hanya mementingkan diri sendiri. Gue pergi pagi pulang malam, sibuk nggak menentu mungkin gitu ya. Jadi kita ceritakan tugas-tugas kita tuh seperti apa gitu. Positif thinkingnya mungkin lebih banyak bersyukur juga gitu, kayak misalnya sampai di titik
gini, karena saya kan itu ibaratnya masuk Telkom tuh aja sampai 10 kali loh percobaan. Jadi kayak coba lagi gitu kan. Jadi ya nggak segampang juga, mungkin kalau mau resign ataupun apa ya kita pertimbangkan lagi lah, karena mungkin salah satu to-do list mimpi kita mungkin di tahap ini gitu ya. Jadi kalau untuk ngurus anak ya saya juga berbagi peran sama suami gitu kan. Jadi memang kita di rumah itu nggak ada istilah bilang capek, nggak boleh. Jadi karena semua capek gitu, suami capek, saya juga capek gitu. Jadi ya sama-sama aja ngurus anak, ya pekerjaan rumah ya bareng-bareng gitu ya. Walaupun saya juga kadang di rumah tuh megang handphone gitu, tapi suami saya tahu ya saya balasin chat customer gitu. Kadang mama juga terima nelpon gitu, Pak bentar Pak pegang anaknya, karena saya harus terima telepon customer kan, yang segala macam mungkin ya butuh lapor gangguan atau butuh yang sesuatu yang urgent gitu. Yang penting komunikasi saya sama suami itu harus intens dulu, harus tahu nih pekerjaan istrinya apa aja gitu. Ya kalau saya pun pegang handphone, ma anaknya ya bentar ya Pak, mesti sambil ngurus anak, jadi skill saya jadi nambah Mbak. Jadi saya ngurus anaknya juga, skill balas saya juga gitu kan. Semua ibu-ibu gitu ya, multitasking tangannya. Jadi kayak udah otomatis aja nih tangan, otak segala macem gitu kan. Gitu sih paling. Jadi emang intinya tuh komunikasi ke suami harus lebih intens gitu Mbak. Iya, seharusnya sih kalau selama positif pasti disupport ya, nggak ada suruh kalau resign kita terbuka ya, nggak ada yang tutupin gitu kan. Insya Allah apalagi kita keluarga ya, ya kan Kak ya. Karena ya semua itu pasti ridho suami juga ya Kak ya. Kalau suami nggak ridho ya kita secapek apapun kerja di luar ya nggak ada berkahnya juga gitu kan. Ya pasti yang pertama tuh ridho suami dulu gitu. Makasih Kak Ulan dan Kak ini untuk jawabannya. Rasa nih udah 60 menit ngobrol-ngobrol banyak tentang bisnis KMI, ya nggak terasa ya kan? Banyak untuk Kak ini dan Kak Ulan tips and triknya untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin pengen bisnis, pengen udah kerja tapi pengen punya bisnis gitu ya, dan mengurus rumah tangga juga, mengurus keluarga. Semoga ibu-ibu di sana tuh nggak jadi semakin rasa ingin berbisnisnya tuh semakin kuat gitu kan gitu. Jadi memotivasi. Jadi bisnis itu kan walaupun kita juga belum punya toko atau apa, di rumah juga bisa. Menjadi saya awalnya online, nggak ada toko. Iya. Benar. Saya awalnya online toko ya Kak ya. Nggak punya toko, stok aman ya Kak. Awal saya mau jualan online, nggak punya toko. Malah toko saya ini dulu garasi orang tua saya. Toko yang sekarang ini tuh garasinya orang tua saya, jadi saya bangun di toko. Iya ya. Dulu juga Kak ini juga waktu masih muda kan juga belum ada tokonya ya, masih online. Jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang di luar sana yang pengen berbisnis gitu ya. Yang penting pahami dulu bisnisnya mau kemana, pasarnya kemana, dan yang penting jangan takut perubahan gitu ya untuk di 2020. Terus bergerak gitu ya Mbak ya. Oke, segitu aja kali. Terima kasih ya untuk Kak Aini dan Kak Ulan. Semoga lain waktu di lain podcast kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mohon maaf bila Uci ada salah. Ke Kak Aini, ke Kak Ulan. Iya, terima kasih Mbak Uci, Mbak Aini, Mbak Uci ya sudah menginspirasi. Kak Aini, sukses terus usahanya. Amin, makasih ya. Nanti saya kapan belanja ya. Iya, nanti ini ya Kak ya. Aman. Cuma ngingetin lagi nanti untuk pemenang giveaway, untuk teman-teman yang udah ikut giveaway nanti akan di-post di Instagramnya Indibis Sumatera, akan diumumin. Dan untuk story terbaik juga nanti diumumin di Indibis Sumatera dan Indibis Medan. Jangan lupa untuk follow dan tag 2 akun tersebut. Oke, mungkin segitu aja Indicast kita hari ini bersama mompreneur. Oke, sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan ya Kak ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman onlineku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gabung di Indicast selanjutnya bareng bintang tamu lainnya. Dadah. Halo Mbak Uci. Dadah.